Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini 4 Mei 2025 tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu misi Allah yang besar yang dinyatakan oleh Injil Yohanes adalah tentang penggembalaan, di mana setiap murid-murid Yesus, setiap orang yang percaya harus meneladani Yesus sebagai sang gembala yang baik. Itu sebabnya Injil Yohanes ini terus melihat dari sisi pengembalaan Yesus yang benar-benar holistik, benar-benar menyeluruh, benar-benar sepenuhnya. Tidak melihat waktu, tidak melihat cuaca, tidak melihat musim, tapi dia terus memberikan penggembalaan yang sungguh hebat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalaulah kita lihat tadi dan kita ikuti bagaimana percakapan Yesus dengan seorang muridnya, yaitu Simon Petrus, benar-benar memberikan satu keteladanan bagi kita. Kalaulah ditanya, "Do you love me?" Sahat Rodi toluhali dan Peter Jebu jala di dok, tusan maho nina. Terus bertanya, "Tusedu maho," misalnya muda-mudi ditanya, "Holong doroham diau?" Nina, "Olo." "Sitohodo, holong doroham diau?" "Bah, namergebus diau?" Nina kan. Itu bisa terjadi ketika berulang kali dipertanyakan. Tetapi percakapan Yesus dengan Simon Petrus justru mau memulihkan tentang peristiwa
ketika Yesus sekembalinya dari bukit Getsemane kala itu, sebelum dia diserahkan untuk disalibkan. Isedo tahe ahado nadiulani Simon Petrus amanginang apa yang dia lakukan terhadap Yesus. Dia menyangkal Yesus. Simon Petrus salah seorang murid yang terus bersama-sama dengan Yesus, tetapi dia mampu menyangkal Yesus. Ketika orang datang begitu banyak berkerumun melihat bagaimana Yesus diperhadapkan dengan Pilatus, dengan kekaisaran Romawi kala itu. Ini orangnya, ini pengikut Yesus. Dah, bukan. Saya lihat ini dulu bersama-sama dengan Yesus. Ini pengikutnya. Tidak, saya tidak kenal dia. Oh, ini saya pernah lihat. Bukan, itu bukan saya. Sampai 3 kali. Dan itu sudah dinyatakan Yesus. 3 kali ayam berkokok, engkau menyangkal aku. Bapak Ibu, ini pemulihan yang dilakukan Yesus kepada Simon Petrus. Harus sampai 3 kali Yesus melihat bagaimana kesungguhan Simon Petrus. Dia bertanya dengan berulang-ulang kepada Simon Petrus. Itu sebabnya kita boleh melihat bahwa Yesus melakukan tugas pelayanan dengan dasar kasih. Dia tidak membenci Simon Petrus walau dia tahu Simon Petrus telah menyangkal dia sampai 3 kali. Tetapi dengan kasih yang didasarkan pada kasih Yesus, justru dia mengadakan pemulihan kepada muridnya yang satu itu. Ay molong si Judas Iskariot dung dijehei Yesus ado nama sama nginang. Dia bunuh diri. Badangadong be. Dangadong be pardumuan ni na mengulu dok na nang mate, do kan? Ale Simon Petrus dia masih dalam kehidupannya, tapi Yesus mengadakan pemulihan dengannya. Dia bertanya, Simon anak Yohanes, holong doroham diau, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Terjadi pemulihan Petrus yang tadinya menyangkal Yesus, tapi dengan tegas, dengan sungguh-sungguh dan dengan komitmen Petrus bilang, ya Yesus, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Itu sebabnya pengembalaan itu harus mengubah tentang penyangkalan menjadi pengasihan. Yang tadinya menyangkal berubah menjadi mengasihi. Walaupun disangkal, tapi Yesus terus mengasihi dan mau menunjukkan bahwa betapa kasihnya Simon Petrus kepada Yesus. Sesungguhnya itu yang terjadi. Murid yang paling mengasihi Yesus adalah Simon Petrus. Tetapi justru orang yang mengasihi itu, orang yang paling dekat itu, justru juga sering sekali diperhadapkan dengan ujian oleh pergumulan, tantangan kehidupan, dan banyak sekali beban. Bapak Ibu Saudara, dalam penggembalaan itu dibutuhkan komitmen. Itu sebabnya Yesus 3 kali juga bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Membutuhkan komitmen dan kesungguhan yang benar-benar. Walau Yesus tahu bahwa Simon Petrus punya pribadi yang meledak-ledak, punya, kalau bahasa zaman now, dia moody katanya, mut-mutan. Begitu dia dengan sungguh-sungguh ketika bersama-sama dengan Yesus, dia layani Yesus dengan sepenuh hati. Dia kerjakan pelayanannya bersama-sama dengan Yesus, tapi dia harus diperhadapkan dengan satu titik. Dia menyangkal Yesus. Itu sebabnya Yesus bilang harus butuh komitmen ketika mengikut aku, mengasihi aku. Tidak hanya dengan kata-kata, tidak hanya lip service, tetapi juga benar-benar dilakukan dan dikerjakan. Karena mengembalakan itu bukan tentang mengembalakan sebagaimana banyaknya kuantitas, tapi juga menyangkut kualitas. Bukan tentang tubuh saja pamatang
alai doho do partodion, mengembalakan jiwa, yaitu kita sebagai manusia yang dicipta oleh Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, ternyata penggembalaan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Ketika para misionaris zaman dulu datang memberitakan kabar sukacita, penggembalaan, membawa kita dari kegelapan menuju terang, yaitu gereja, yang berasal dari bahasa Latin ecclesia, mengarahkan dari kegelapan menuju terang Allah. Itu sebabnya gereja terpanggil untuk menyatakan penggembalaan Allah di tengah-tengah dunia. Penggembalaan gereja yang harus holistik, bertanggung jawab, harus sungguh-sungguh dan punya komitmen. Gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus. Kalaulah di ayat 15 dari bahasa asli, bahasa Yunani, berkata dengan kata boske, yang menyangkut tentang berilah mereka makan. Itu menyangkut kesejahteraan, menyangkut perut. Aimolo male si ubeon gebeboido tok ulu marsahid, tidak konsentrasi, bisa jadi tidak sungguh-sungguh, bisa jadi tidak mengikuti, bisa jadi tidak like, justru dislike gitu ya, tidak suka. Menyangkut tentang kesejahteraan, berilah mereka makan, gembalakanlah. Tapi di dalam penggembalaan itu cukupkan kebutuhan mereka, pastikan mereka sejahtera. Itu yang dikatakan pada ayat 15, gembalakanlah. Sementara ayat 17, poi maine, itu menyangkut tanggung jawab gembala. Tugas gembala sehari-hari berkorban dan mampu mendatangkan segala kebaikan. Mampu mendatangkan segala kebaikan yang menyangkut tentang keseluruhan, baik kebutuhan jasmani, terlebih kebutuhan rohani. Itulah bagian dari pengembalaan yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita, yang berangkat pada komitmen Simon Petrus kepada Yesus dan juga kepada gereja masa kini. Gereja hadir memberi air segar pada Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Gereja menjadi jembatan Allah menyatakan kebaikan di tengah-tengah dunia. Gereja hadir sebagai perantara Allah, menyatakan penggembalaan yang holistik, yang menyeluruh, memberikan kebutuhan secara jasmani dan terlebih secara rohani. Karena kita sebagai orang-orang yang percaya, kitalah domba-domba yang digembalakan. Apakah kita mau digembalakan atau tidak? Gereja sudah hadir dibawa oleh para misionaris. Nomensen sudah berlari ke tanah Batak, berlari memberitakan kehadiran Allah melalui gereja. Itu sebabnya gereja hadir untuk memberikan kehidupan. Kehidupan yang membawa kita pada sukacita dan memberikan kita harapan tentang kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudari, itulah yang mau dinyatakan firman Tuhan pada minggu hari ini, bahwasannya kita diarahkan untuk mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Kita mengasihi karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita, bukan mengasihi supaya kita dikasihi. Lujano kita amanginang. Ay molo huhaholongi dong aku. Apay dang dihaholongi au. Holani manon tapay ngot-ingot. Gabe patubu dosa nang bada. Tapi kita mengingat ketika kita mengasihi,
Karena Yesusku sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kita mengasihi karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu sebabnya kalau orang pintar bilang take and give, menerima dan memberi. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita give and give, memberi dan memberi. Sehingga kita tidak terus menunggu adiga doa di lehon, adiga do pasu-pasu ni Tuhan martabat-taba, adiga do hamorauku martabat-taba, adiga do akka pangomo aku martabat-taba. Lo jano kita memikiri alai ujuna taingot, aku harus memberi dan memberi. Maka Tuhan tanpa kita minta, Dia memberi kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini terus mengajarkan kita, mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya. Percayalah bahwa Tuhan itu yang memilih kita untuk menjadi penerima akan keselamatannya. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari, dikatakan firman Tuhan, janganlah mau disesatkan oleh rupa-rupa dunia ini. Sebab rupa-rupa dunia ini ada, tetapi hendaklah hidupmu dituntun dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Yesus, dan hanya Yesus saja gembala yang baik, yang menuntun kita ke air yang tenang dan ke padang rumput yang hijau. Gereja hadir sebagai perantara Kristus, memberikan petunjuk dalam hidup dan memberikan firman Tuhan sebagai suluh. Mari kita rawat, kita pelihara pertumbuhan iman kita dengan terus membangun, dengan terus mengupgrade, mengupdate hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita nih mengupdate apa yang Anda pikirkan Nina di Facebook, tapi terus kita mengupdate, mengupgrade, meningkatkan terus, merawat terus, memupuk terus hubungan kita dengan Tuhan. Hanya dengan hubungan kita dengan Tuhanlah pertumbuhan iman kita akan terus bertumbuh, bahkan berbuah lebat dan menghasilkan berlipat kali ganda ketika kita menghadirkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, gereja hadir yang dikatakan firman Tuhan sebagai perantara Allah untuk memberikan kehidupan, memberikan kita yaitu kesejahteraan. Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya, apakah kita bersuka cita dengan hadirnya gereja saat ini? Apakah kita bersuka cita dengan hadirnya gereja, para pelayan Tuhan hadir melayani kita, mengembalakan kita? Boleh dijawab. Olo, Ido, kita bersuka cita menginang atau tidak? Udah dipertanyakan gereja ini kalau tidak bersuka cita ya. Kita bersyukur karena gereja benar-benar nyata dengan para gembala yang Tuhan utus, para pelayan yang hadir memberikan firman Tuhan, memberikan kehidupan. Kalau dibilang kelak akan terjadi krisis di tengah-tengah gereja, para pendeta, diakones, guru huria, bibelfro, penatua akan diganti dengan robot. Apakah itu akan memberikan kesejahteraan? Apakah robot yang saat ini di luar negeri sudah diiming-imingkan akan menyebar kemana-mana, sementara kemajuan, kecanggihan AI yang setiap hal boleh ditanya, apapun ditanya dijawab dengan baik malah ya, bahkan benar. Tetapi apakah di dalamnya ada rasa? Mungkin dia penuh dengan jawaban. Mungkin teknologi, baik itu AI, baik itu robot, baik apapun yang memudahkan tentang kehidupan,
tapi itu bukan pemberi kehidupan. Dia hanya memudahkan. Dia memberikan jawaban. Mungkin dia memberikan apa yang kita mau, yang kita minta, tetapi dia tidak punya rasa. Tapi rasa kasih Allah dinyatakan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Jadi kita yang terus haus akan firman Allah, terus datang ke bait suci Allah dalam memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan sebagai air kehidupan, sebagai terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan banyak godaan, banyak pergumulan, tantangan kehidupan. Tapi hidup kita janganlah jadi robot yang tidak punya rasa, yang tidak punya kasih, yang tidak mau melakukan segala sesuatu. Holanda sok bahwa robot, kalau tidak digerakkan oleh yang lain dia tidak bisa melakukan segala sesuatu. Bagaimanalah robot, benda yang dia tidak punya kasih karena tidak punya rasa. Tetapi kita yang diberi kasih Allah, yang dianugerahkan Yesus Kristus bagi kita sebagai juru selamat kita, marilah kita berangkat ke dalam kehidupan kita dengan air kehidupan yang hari ini kita terima, air kehidupan yang akan terus menyegarkan kita ketika kita lelah, air kehidupan yang terus memberikan kesembuhan bagi kita ketika pun kita sakit hati, selalu memberi tapi tidak diberi oleh teman kita, sesama kita, atau bahkan Allah. Tapi marilah kita ingat kasih terbesar Allah, Dia sudah menyelamatkan kita dari dosa. Terpujilah Tuhan yang terus memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, yang telah mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup, yang mengembalakan kami sebagai gembala yang baik, yang terus memberikan dan membawa kami ke air yang tenang, supaya hidup kami selalu disegarkan, selalu merasakan bahwa Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Allah buat firman-Mu yang sudah berkumandang di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami dan menguatkan kami untuk mengasihi dan melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami mau mengasihi dan mengikuti Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup, sehingga hidup kami mau meneladani dan menjadi gembala yang baik bagi diri kami sendiri, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah setiap pekerjaan sesuai profesi kami, terlebih di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Biar hidup kami tidak hampa, tapi biarlah terus punya rasa untuk selalu mengasihi, give and give terhadap sesama kami, terlebih terhadap Tuhan. Karena firman-Mu berkata kepada kami untuk mengajari kami mengasihi Allah dengan kekuatan kami, dengan akal pikiran kami dan seluruh hidup kami, dan juga mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kasihilah kami, jemaat-Mu yang hadir pada minggu pagi ini, yang selalu haus dan selalu ingin disegarkan oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan memberangkatkan kami seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk menapaki kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Tuhanlah yang memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Biarlah kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang Tuhan tambahkan. Juga Tuhan, kami mengingat jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah melalui para medis dan obat-obat serta makanan minuman menjadi perantara Tuhan memberikan kesembuhan. Begitu juga Tuhan dengan jemaat-Mu yang sedang berduka,
di mana hambamu, seorang hambamu dari tengah-tengah gereja ini, Amang Sintua O.N. Nenggolan, telah Engkau panggil terlebih dahulu dari tengah-tengah kami, terlebih dari tengah-tengah gereja, dari tengah-tengah keluarga Tuhan. Mereka bersedih, berduka. Biarlah Roh Kudus sumber penghiburan menghibur setiap keluarga dan inang kami terlebih yang ditinggalkan oleh Amang. Biarlah anak-anak juga Tuhan pelihara, Tuhan kuatkan dan mampukan melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi mereka. Biarlah setiap acara demi acara Partuakni Damangi boleh berjalan dengan baik. Tuhan Allah, ke dalam tangan-Mu lah kami berserah untuk setiap program gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menguatkan Amang Pendeta Resort beserta dengan Inang Diakones dan seluruh parhalado majelis gereja yang Tuhan telah pilih dan panggil melayani di tengah-tengah gereja ini. Biarlah benar-benar gereja ini dan seluruh pelayan Tuhan menjadi gembala yang baik, mengembalakan seluruh jemaat-Mu Tuhan di dalam jalan dan terang Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan yaitu proses pelaksanaan naik CD nantinya pada minggu siang di tengah-tengah gereja ini. Biarlah Tuhan yang memberkati acara itu menjadi acara yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa dan pelanggaran kami agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.